Kinerja Kepala Sekolah. Dokumentasi kegiatan praktik kinerja kepala sekolah. Hari Selasa, 29 Oktober 2024. SDN 3 Bangun Harja. Dengan indikator siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ibu, Bapak guru yang hadir, yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua bisa berkumpul dalam acara penilaian kinerja kepala sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan juga salam semoga selamanya selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat darinya. Amin. Pertama-tama kita berkumpul di sini dalam kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah. Penilaian kinerja kepala sekolah ini di sini kita akan menentukan target perilaku apa yang akan kita ambil pada penilaian periode Juli sampai Desember. Penilaian target perilaku ini kita ambil dari atau harus berbasis data dengan melihat hasil dari rapor pendidikan. Nah, hasil rapor pendidikan pada tahun 2023, alhamdulillah sekolah kita itu sudah hijau semua. Alhamdulillah. Jadi ada peningkatan yang signifikan dari tahun 2022. Pada tahun 2022 penilaian numerasi terutama masih berwarna merah, tapi sekarang alhamdulillah sudah berwarna hijau. Tetapi walaupun sudah berwarna hijau semua, jadi ada peningkatannya itu, ada yang naiknya itu, ada yang cepat gitu, ada yang besar, ada juga yang kecil, dan yang masih peningkatannya kecil itu pada siklus kualitas siklus pembelajaran. Nah, jadi target perilaku yang saya pilih pada saat ini adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, itu jadi yang dipilih pada periode penilaian Juli sampai Desember itu adalah penilaian kinerja kepala sekolahnya dalam peningkatan siklus praktik pembelajaran. Nah, tujuan diadakannya PKKS ini yang pertama, upaya untuk mengkomunikasi arahan atau memotivasi guru. Nah, memotivasi guru agar terlibat aktif dalam kegiatan komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada 2 guru GP dan juga guru transformatif. Insya Allah semua ini akan memberikan motivasi atau dorongan untuk guru-guru yang lain supaya lebih terlibat aktif lagi dalam meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Dan di sini sudah melaksanakan praktik baik dalam komunitas belajar di sekolah. Yang kedua juga memberikan gambaran menyeluruh tentang proses penilaian kinerja kepala sekolah dalam peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Jadi kegiatan ini memberikan gambaran tentang proses penilaian kepala sekolah, menilai guru-guru dalam praktek pembelajaran di kelasnya masing-masing.
Nah, peran kepala sekolah di sini ada 4. Ya, yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi, kepala sekolah itu harus bisa memimpin kegiatan pembelajaran di sekolah supaya bisa berjalan dengan lancar dan bisa meningkatkan mutu pembelajaran dari tahun ke tahun itu diharapkan bisa meningkat. Yang kedua sebagai fasilitator atau pengembangan dalam pengembangan profesional guru. Jadi kepala sekolah itu sebagai fasilitas penyambung begitu untuk pengembangan profesi guru, profesional guru. Dan di sini kepala sekolah itu harus bisa mendukung untuk agar guru bisa lebih meningkatkan profesionalnya dan untuk kegiatan mengajar di kelasnya. Nah, dengan penambahan pengembangan profesional guru di sini, insya Allah kegiatan pembelajaran di kelas bisa meningkat kualitasnya. Yang ketiga sebagai pengambil keputusan yang berorientasi pada peningkatan mutu. Nah, jadi di sini kepala sekolah itu harus bisa mengambil keputusan untuk meningkatkan mutu di sekolah. Dan yang keempat sebagai pembina budaya belajar yang positif. Nah, apalagi sekarang dalam kurikulum Merdeka yang utama di sekolah dasar itu adalah pengembangan karakter. Jadi di sini kepala sekolah harus bisa membina kepada guru-guru agar karakter anak di sekolah itu bisa berkembang dengan baik. Soalnya pengembang karakter juga di rapor pendidikan itu dinilai. Nah, di sini dalam kegiatan observasi itu sebelum observasi di kelas, kepala sekolah itu memandu kegiatan observasi kinerja secara terbuka. Nah, jadi seperti kegiatan ini adalah kegiatan diskusi secara terbuka untuk menentukan target perilaku masing-masing di kelasnya. Nah, jadi tadi sudah kalau target di sekolah itu sudah ditentukan ya bahwa kita itu memilih siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, di sini untuk mencapai target yang tadi dari setiap kelas itu harus menentukan target perilaku masing-masing yang akan dilaksanakan di kelasnya sesuai dengan keadaan kelasnya masing-masing. Nah, di sini coba siapa yang pertama akan mengajukan pendapatnya atau memberikan target perilakunya di kelasnya masing-masing. Siapa dulu yang akan memberikan? Silakan diberikan waktu yang selesai. Jadi nggak usah ditunjuk, nggak usah tegang. Jadi langsung aja apa yang ada di kelas itu, keadaan kekurangannya apa, kelebihannya apa, anak di kelas kita itu coba di sini disampaikan. Kita itu di sini berdiskusi, bisa saling mengisi gitu. Biar kalau misalkan di kelas yang ini kekurangannya ini, yang lain bisa memberikan solusi gitu. Coba siapa dulu? Ya, dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya berencana untuk mengajukan target kualitas pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang dalam grafiknya mungkin mengalami naik, tapi grafiknya lebih sedikit daripada yang lain. Nah, saya di sini berencana mengajukan kepada Ibu Kepala Sekolah itu mengenai observasi praktik kinerja, isinya aktivitas interaktif. Jadi saya pada kegiatan praktik kinerja ini mencoba memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran, seperti misalnya mungkin
dalam penilaian kemarin saya kurang memberikan peran terhadap individu ataupun kelompok. Sekarang saya ingin memperbaiki kegiatan tersebut sehingga antar individu atau kelompok peserta didik dapat berperan secara aktif. Tidak hanya itu, saya juga akan menggunakan stimulasi-stimulasi dalam proses diskusi atau memancing agar peserta didik mampu berpikir kritis. Selanjutnya, saya akan mencoba memfasilitasi diskusi kelompok yang interaktif, seperti tidak hanya memberikan pernyataan dalam kelas. Selain itu, kelompok lain dapat memberikan umpan balik sehingga pemahaman saat pembelajaran tersebut bisa diserap oleh masing-masing individu ataupun kelompok. Mungkin begitu Bu yang saya akan ajukan terhadap ibu kepala sekolah, yang mana kegiatan ini aktivitas interaktif. Ya. Alhamdulillah ya, dari kelas 6 bagus. Jadi kegiatan aktivitas interaktif di sini tujuannya itu, jadi Bapak itu supaya ingin anak itu aktif ya, baik secara individu maupun secara kelompok begitu ya. Bagus. Nah, nanti kalau begitu tinggal mungkin dipersiapkan rencana pembelajarannya. Nanti saya juga bisa melihat itu rencana pembelajarannya. Terus siapa lagi? Coba yang kelas 1 dulu ya, yang tua dulu Neng. Senior dulu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Ibu Kepala atas waktunya. Kami saya dari guru kelas 1 akan mengajukan targetnya itu tentang aktivitas interaktif, yaitu menyambung dari kelas 6. Karena kelas 1 itu susah diajak kelompok Bu. Jadi itu mungkin perorangan individu, jadi sudah susah. Suka itu juga kelompok, tapi tidak selalu. Anak itu kurang aktif dalam belajar Bu, kelas 1 itu. Jadi mungkin malu, mungkin susah mengungkapkan pendapat. Alhamdulillah saya pembelajarannya pakai alat teknologi yang canggih seperti sekarang. Menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi interaksi aktif antar siswa, dan agar antara siswa dan materi itu bisa terserap atau bisa diserap oleh siswa. Alhamdulillah anak kelas 1 itu jadi suka dengan gambar ya, gambar manusia, gambar binatang, gambar pohon atau tumbuh-tumbuhan, jadi suka dia. Jadi aktif, malah sambil lompat-lompat lari, kalau disuruh itu langsung mau itu. Alhamdulillah ya. Terus keuntungannya meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Terus meningkatkan pembelajaran yang bersifat yang berpusat pada siswa. Ya, itu aja Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak yang sudah lulus dan guru informatif, saya bisa dikasih semangat dikasih semangat, atau karena saya belum GP belum, jadi belum tahu itu apa isinya GP itu. Jadi mohon kepada guru GP yang sudah itu, jadi saya ditransfer informasi. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kelas 1. Jadi target perilaku dari guru kelas 1 adalah aktivitas interaktif ya. Jadi di sini ibu itu supaya akan
supaya anak itu bisa aktif, karena untuk belajar kelompok kalau anak kelas 1 memang dia susah, jadi masih individu. Dan ibu berusaha untuk memusatkan perhatian anak itu dengan membuat alat peraga ya, seperti gambar hewan atau gambar tumbuh-tumbuhan. Jadi anak itu supaya lebih tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Memang betul untuk kelas 1 itu tidak bisa hanya tulisan-tulisan saja. Jadi anak kelas 1 itu harus, terutama itu harus nyata begitu. Kalau bisa untuk lain kali misalkan bisa dibawa keluar Bu, supaya anak itu lebih tertarik atau termotivasi untuk belajar, dan supaya terjadi kegiatan belajar yang menyenangkan. Alhamdulillah, terima kasih Bu, mudah-mudahan nanti dalam prakteknya berjalan dengan lancar. Amin. Ya, siapa lagi? Ya, kelas 5 silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu, saya memilih target perilaku dengan penerapan disiplin positif dalam mengelola perilaku kelas. Kenapa saya memilih ini? Karena menurut saya disiplin positif ini adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter siswa. Jadi bukan hanya sekedar siswa itu mematuhi aturan kelas saja, tetapi tentu ini melibatkan penciptaan lingkungan yang belajar positif dan mendukung di mana siswa tersebut merasa dihargai, kemudian agar siswa juga bertanggung jawab dan memiliki motivasi intrinsik untuk belajar. Nah, kemudian langkah-langkah untuk menerapkan disiplin positif di sini, yang pertama saya akan melaksanakan dengan membuat kesepakatan kelas bersama dulu. Nah, nanti akan dilibatkan seluruh siswa, apa saja yang disepakati. Kemudian tentu di sini saya sebagai guru harus bisa menjadi contoh yang baik ya Bu, yaitu dengan memodelkan perilaku yang diinginkan agar anak-anak bisa mencontoh perilaku baik yang ada pada diri saya, seperti kesopanan, kemudian bekerja sama dan bertanggung jawab. Kemudian di sini juga saya akan melibatkan orang tua Bu untuk bekerja sama mendidik anak, dan saya akan memberikan informasi apa saja program disiplin positif yang diterapkan di kelas. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada guru kelas 5 ya. Jadi Ibu itu akan menerapkan disiplin positif di kelas agar, dan tentang penerapan disiplin positif ini Ibu itu dengan anak membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau misalkan kita berbuat ini apa, bukan hukuman, namanya apa yang bisa ke konsekuensinya. Kalau misalkan anak sudah berbuat baik, bagaimana penguatannya dari kita gitu. Nah, jadi di sini anak itu tidak dihukum kalau itu, tapi diberi pengertian dan pujian. Dia itu berbuat itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibikin gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan begitu itu kan tadi kata Ibu juga anak itu akan merasa dihargai. Dan memang di sini anak itu kan berbeda-beda. Semua anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada anak itu yang misalkan kurang di matematika tapi lebih di olahraga, atau misalkan kurang di dalam membaca tapi dia lebih cepat dalam keterampilan. Jadi semua anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus bisa menghargai atau memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak. Nah, siapa lagi? Indah dari kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk target perilaku yang akan saya ambil untuk kedepannya, di sini ada instruksi pembelajaran. Di mana saya sendiri mengambil instruksi pembelajaran ini karena sudah mempertimbangkan dengan kondisi kelas 3 itu sendiri. Karena kelas 3 kan proses pembelajarannya masih berfokus pada benda-benda konkret, baik mau konsep ataupun materi pembelajaran. Selain itu, setelah saya refleksikan dari pembelajaran sebelumnya, bukan berarti aspek yang instruksi pembelajaran ini tidak saya terapkan sebelumnya, namun masih belum menjadi fokus utama. Saya ingin mencoba untuk menjadikan fokus utama pada instruksi pembelajaran ini, di mana karena saat penyampaian konsep untuk kemarin masih berdasarkan
di sekelilingnya, seperti misalkan pengetahuan yang mereka ketahui di kehidupan sehari-hari. Karena itu untuk kelas 3 itu sendiri pasti memerlukan ada demonstrasi, ilustrasi maupun contoh yang relevan dengan konsep pembelajaran dengan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, karena itu mungkin target perilaku saya untuk kedepannya memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik, yaitu mengintegrasikan pemahaman awal peserta didik mengenai materi yang akan disampaikan, lalu memberikan contoh kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik, serta menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Itu seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Ibu. Jadi Ibu itu di kelas mengambil target perilaku itu instruksi pembelajaran ya. Nah, di sini jadi Ibu itu memberikan materi pembelajaran kepada anak itu disesuaikan dengan kemampuan awal anak ya. Jadi supaya anak itu tidak kaget. Ya, kalau begitu bagus. Jadi nanti bisa nyambung dengan kehidupan anak sehari-hari. Jadi kita itu memberikan materi pembelajaran ke anak itu harus disesuaikan dengan kemampuan awal atau lingkungan anak masing-masing. Jadi jangan misalkan di kita itu ke lingkungannya petani, jangan yang kita sampaikan di lingkungan pelayan begitu. Jadi harus sesuai dengan keadaan siswa di lingkungannya masing-masing supaya anak itu cepat mencerna dan mudah menerima pembelajaran yang kita berikan. Terima kasih, Bu, bagus. Nah, yang lainnya Ibu ya, Bu kelas 2. Nah, kelas 2 dulu, nanti yang udah studi nanti ya. Ya, mengalah dulu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Iya, iya. Saya di sini memilih penerapan disiplin positif karena di kelas 2 saya merasa dalam pembelajaran, dalam penyampaian materi ke siswanya kurang konsentrasi. Jadi saya menerapkan penerapan disiplin positif. Manfaatnya meningkatkan motivasi belajar siswa, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan, membangun hubungan yang kuat antara guru dan siswa, membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, meningkatkan prestasi akademik siswa. Iya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, Kalau di kelas 2. terima kasih, Bu. Jadi Ibu di kelas itu akan menerapkan target perilaku disiplin positif ya, supaya anak itu karena kurang konsentrasi, jadi supaya lebih memusatkan perhatiannya dengan misalkan memadukan berbagai metode juga strategi pembelajaran supaya anak itu lebih terpusat pemikirannya begitu, jadi terpusat ke pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ya, fokus. Nah, jadi harus bisa menarik minat anak ya, Bu ya. Terima kasih. Mungkin Ibu yang guru bidang agama ya, PAGKI ya. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan target perilaku pada observasi praktik kinerja yang akan dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk target yang saya pilih yaitu instruksi yang adaptif, yaitu upaya untuk menyesuaikan praktik pembelajaran sebagai respon dari peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajarannya. Untuk target perilaku yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk memahami pemahaman awal peserta didik. Karena khususnya dalam pelajaran yang saya ampu yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam elemen Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, dan juga fikih. Itu sangat banyak korelasinya dengan kehidupan anak sehari-hari. Jadi sebelum pembelajaran, untuk pertanyaan pemantiknya saya kaitkan dengan materi
dididik. Yang ketiga, guru melakukan penyesuaian penjelasan agar lebih relevan dan dipahami peserta didik, itu yang tadi. Kemudian selanjutnya guru melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan strategi pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal proyek. Seperti yang tadi saya katakan bahwa pelajaran PAI ini banyak kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pada strategi pembelajaran yang saya bawakan seringkali menggunakan problem based learning yang berangkat dari permasalahan sehari-hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru Agama ya. Jadi Ibu itu mengambil target perilakunya instruksi yang adaptif ya. Di sini Ibu itu jadi memberikan pembelajaran itu sesuai dengan asesmen awal Ibu. Jadi bagaimana kemampuan awal anak dikaitkan dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan supaya anak itu tidak kaget ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu terjadi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan ya. Terima kasih, bagus Bu. Terus yang Bapak Guru Olahraga mungkin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk target perilaku yang saya akan lakukan yaitu keteraturan suasana kelas. Iya. Pada mata pelajaran olahraga sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan aman. Keteraturan ini tidak hanya mencakup disiplin dalam mengikuti instruksi, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif, semangat, sportivitas, dan rasa saling menghargai. Contoh kegiatannya: 1. Memilih kapten tim. Biarkan siswa untuk memilih kapten timnya sendiri. Kemudian yang kedua, rotasi posisi. Ubah posisi dalam permainan secara berkala agar si peserta didik terus mencoba, tidak hanya satu orang saja. Kemudian yang ketiga, evaluasi diri. Evaluasi diri, biarkan siswa untuk mengevaluasi dirinya sendiri ataupun teman yang sedang melakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Bapak menerapkan target perilaku keteraturan suasana kelas, walaupun di sana pelaksanaannya di lapangan gitu ya Pak. Jadi pertama-tama dalam penentuan kapten itu, jadi anak itu memilih sendiri ya siapa temannya yang akan dijadikan kapten. Dan pada pelaksanaannya juga dalam permainan itu bergilir, biar anak itu jadi materi yang satu ya dengan yang lain bisa ya Pak, bergantian begitu. Ya dengan begitu insya Allah anak akan bersemangat, jadi tidak monoton. Misalkan hanya yang KM aja yang apa yang kita tenang hari mukul, jadi gantian berarti ya bagus. Insya Allah kalau dengan begitu akan timbul motivasi di anak supaya dia kan kalau misalkan dia tidak mampu di yang ini mungkin di yang lain dia mampu begitu. Jadi akan ada motivasi belajar pada anak. Ya terima kasih, alhamdulillah untuk target perilaku semua sudah memilih target perilaku. Mungkin saya ingin melihat dulu sebelum nanti ya kedepannya itu sebelum kegiatan pembelajaran rencana pembelajarannya. Jadi sekarang mungkin apa atau sudah ada yang menyiapkan rencana pembelajaran, mungkin coba saya lihat dulu ya untuk rencana pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini ya kegiatannya yang misalkan ini nih yang menjalankan makna hidup indah saling mengarai dengan amal. Jadi anak itu diharapkan gimana maksudnya? Ya, anak itu diharapkan dapat mengerti apa itu hidup saling menghargai, baik dari di antara teman dan atau kepada orang lain. Ya. Kalau berarti ini kan sudah Ibu
dibuat, sudah direncanakan semua. Berarti Ibu sudah siap untuk melaksanakan ini di kelas ya. Iya ya. Semoga nanti semua berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, terima kasih. Untuk ini Nah, masih di laptop ya Bu? Iya, Iya, tapi Pak. di sini saya tinggal ngeprint ya Bu Iya. untuk rencana pembelajaran yang digunakan. Di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPAS, yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Tujuannya saya ambil 2 tujuan pembelajaran, di mana siswa nanti akan mengamati video pembelajaran mengenai gambar dan organ pencernaan pada manusia agar siswa mampu menyebutkan apa saja organ pencernaan beserta fungsinya, dan akan dilaksanakan diskusi kelompok untuk menuliskan fungsi organ pencernaan tersebut. Ya. Kurang Jadi, lebih seperti ini. Ya, tujuan itu memang yang Ibu pilih itu pokoknya hal yang kira-kira bisa tersampaikan di kelas. Ya. Jadi jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Sesuaikan dengan waktu yang akan Ibu ambil. Ya, coba melihat kegiatan ya. Bagus. Ya. Nah, baik Bu, di sini saya sudah menyiapkan modul pembelajaran dengan materinya itu membuat rangka mempelajari rangka manusia. Nah, jadi di sini ada 2 tujuan. Itu untuk yang pertama melihat video dulu. Setelah melihat video, nanti anak diarahkan untuk membuat proyek. Membuat proyeknya itu membuat rangka manusia. Di sana siswa itu dapat memahami bagian-bagian rangka, kemudian sendi dan penyakit-penyakit pada rangka. Nah, konsepnya pembelajaran supaya interaktif itu dengan pertama individu harus mampu aktif dalam pembelajaran. Yang keduanya aktif dalam kelompok. Jadi saat presentasi kelompok tersebut harus bisa menjelaskan bagian-bagian organ, bagian-bagian rangka manusia, kemudian sendi dan penyakit-penyakit pada rangka manusia. Nah, jadi anak itu selain presentasi, yang lain juga bisa memberikan umpan balik terhadap yang presentasi. Nah, agar yang presentasi paham, yang audiens juga bisa memahami apa yang disampaikan. Begitu. Ya, kalau melihat dari rencana modul ajar yang Bapak bikin, ya sudah bagus begitu. Yang penting jadi modul ajar yang Bapak bikin itu harus yang kira-kira Bapak mampu dilaksanakan di kelas gitu. Jadi saya itu tidak akan, yang penting apa yang dibikin itu sesuai dengan kemampuan kita gitu, dan ke anak materi bisa tersampaikan dengan baik. Gitu, terima kasih. Nah, untuk target perilaku tadi sudah, setiap guru dari kelas masing-masing juga guru bidang sudah memberikan target perilakunya. Untuk modul ajar juga sudah ada yang siap, sudah dilihat sama saya. Untuk yang belum tidak apa-apa, masih ada waktu. Yang penting pas observasi di kelas sudah ada begitu. Nah, sekarang saya akan mau merencanakan untuk rencana observasi ke kelasnya itu, kira-kira saya itu bisa masuk ke kelas itu di kelas mana, tanggal berapa gitu. Siapnya Bapak Ibu itu kapan? Jadi saya itu masuk ke kelas itu sesuai dengan kemauan Bapak dan Ibu. Saya tidak akan menentukan begitu. Jadi Ibu siapnya kapan, Bapak siapnya kapan, insya Allah saya masuk ke kelas begitu. Nah, yang pertama mungkin dari guru kelas 3, kira-kira Ibu siapnya kapan Bu? Mungkin kelas 3 insya Allah tanggal 30 Agustus hari Jumat. Iya, 30 observasi Agustus. Jadi kegiatan observasinya ya hari Jumat. Iya. Jumat. Observasinya mungkin 28 hari Rabu. Untuk materi yang akan disampaikan, mungkin IPAS pada materi ekosistem. Iya. Jadi yang penting itu pada pelaksananya saja. Jadi tanggal berapa saya masuk, materi apa yang akan Ibu bawakan sama Bapak begitu ya. Nah, untuk guru kelas 1 mungkin Ibu tanggal berapa Ibu siapnya? Observasi hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2022. Oh iya, hari Sabtu ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya, Agustus. Untuk guru kelas 5? Saya Bu pada tanggal 21 Agustus kebetulan ada pelajaran IPAS yang pertama. Iya. Bapak guru bidang olahraga mungkin Pak? Untuk saya tanggal 28 Agustus
materinya bola voli. Iya, terima kasih Pak. Untuk kelas 6? Untuk kelas 6 saya kalau bisa Ibu ya pada tanggal 21 Agustus Bu. Oh Ya, kebetulan hari itu ada belajar di PAS tentang materi rangka manusia. Oh iya. Ya. Guru kelas 2 mungkin? Kalau saya di kelas 2 tanggal 26 Agustus hari Senin, materinya kata tanya. Oh iya, bahasa Indonesia berarti. Iya, bahasa Indonesia. Ibu? Untuk saya insya Allah pada tanggal 27 Agustus hari Selasa, Iya. insya Allah pada jam pertama di kelas 5, Oh iya. materi yang akan diobservasi yaitu tentang ilahnya saling menghargai. Oh iya. Ya, jadi jadwal observasi sudah ada semua ya. Berarti yang pertama akan diobservasi itu guru kelas 6 dan guru kelas 5, yaitu tanggal 21 Agustus. Siapa yang guru yang jam pertama mungkin? Saya jam Oh, pertama. kelas 5 ya. Kelas 5 jam pertama, Bapak berarti setelah istirahat Ya. 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 Insya Allah bisa kalau untuk berdua, kalau 2 orang sehari bisa. Dan yang kedua di kelas 26 Agustus, itu tadi 26 Agustus itu kelas 2 ya, masih kelas 2 ya. Jadi kelas pertama kelas 5, kedua kelas 6 ya, ada 1 hari. Dan terus yang kedua itunya 26 Agustus di kelas 2 dan 27 Agustus guru di bidang studi agama ya. 28-nya olahraga, 30 Agustusnya tadi 28 Agustus sudah, berarti 30 Agustus 24 Agustus ada, 24 Agustus kelas 1 ya, 24 Agustus ya. Yang terakhir berarti 30 Agustus di kelas 3 ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, pada waktunya berjalan dan dengan lancar. Selamat menyiapkan materi untuk observasi di kelasnya masing-masing, dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk sebelum ditutup ya, ini yang ini sudah pelaksanaan observasi tadi sudah dijadwalkan, sudah punya jadwal masing-masing. Nah, terus ini, nah, yang ini pada pelaksanaan. Alhamdulillah untuk diskusi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan semua mendapat kelancaran, juga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk diskusi hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pektin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pektin berfungsi untuk memecah protein menjadi ketol. Enzim renin berfungsi untuk mengembangkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk memasangkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau disebut juga duodenum
Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.